Oke guys, selamat siang. Ya, saya Bapak Roji Alek. Kita lagi bikin konten tentang memancing ya, mancing ikan mas. Artinya kita hari ini mau ke Sumedang, lokasi pemancingnya di Sumedang, di Balong Hardi BHS Sumedang. Dari Garut ini 1,5 jam kita perjalanan. Jadi mulai mancingnya jam 2. Sekarang cukuplah kita baru turun jam 11 lebih sedikit, biar santai kita bawa mobilnya. Ini saya bawa mobil sampai jongkok-jongkok, ini yang ngambil gambarnya. Kalau muntah nggak tanggung jawab saya. Ya. Kita ada Bung Jericho, guys. tim ada Bung Akmal. Kita juga pakai protokol COVID ya, harus tetap jaga kesehatan. Nah, ngomong-ngomong mancing ini guys, mancing itu hobi saya sejak kecil ya. Saya dulu waktu di Palembang, jadi saya itu waktu selesai pulang dari sekolah suka mancing di Sungai Musi guys. Jadi bawa perahu gitu kan, mancing, dapat udang, dapat ikan. Di sana itu namanya ikan baung sama ikan lais, sama ikan satu lagi itu ikan apa yang untuk buat pempek itu, ikan apa namanya tuh, belida. Oh, pakai belida bukan tenggiri ya? Ikan belida. Jadi kalau ikan belida itu dibuat pempek, buat kerupuk, wah mantap. Mantap guys, cobain guys. Nah, hobi mancing itu sampai sekarang masih tetap ada, tapi sekedar hiburan. Jadi sekedar hiburan saja kita mancing. Kebenaran saya ya lumayan lah. Kita mancing itu jangan sampai mengganggu pekerjaan yang lain. Apalagi kan lagi musim pandemi begini, supaya kita nggak stres gitu ya. Nggak boleh kumpul-kumpul, yang ngumpul di balong nggak apa-apa. Tapi tetap kita jaga protokol kesehatan. Justru kalau mancing udah ada batasnya ya, nggak bisa kerumun-kerumun ini. Iya, kalau saya lihat di Balong Hardi itu sangat ini ya, sangat ketat ya, disiplin mereka. Bagus lah kalau saya lihat, protokolnya jalan, kita mancing juga jalan. Ini menghilangkan stres guys. Nah, hari ini kita untuk hari Rabu itu kalau nggak salah tiketnya 1,5 juta ya. Udah booking? Sudah. Jadi tiket 1,5 juta. Kalau nggak salah ada 68 lapak. Oh, 68. Dari mana aja itu yang datang? Itu banyak guys, dari Bandung, dari Bogor, termasuk Garut, Tasik, Sumedang sendiri, Cirebon, ya semuanya pada Sejabar. iya, itu paling bagus itu pemancing. Saya rekomendasi deh, saya rekomend BHS itu top tempatnya. Mantap. Perjalanan kita ke lokasi berapa jauh dari Garut ke Sumedang? Kalau dari Garut ini 1,5 jam lagi. 1,5 jam. Mulai pemancingan itu kan mulai startnya jam 2. Oh. Jadi jam 2 sampai jam 8 malam. Ya. Di sana lumayan lah, induknya besar-besar. Ada yang sampai 15 kilo, 12 kilo kayak. Lagi kondisi pandemi gini, orang lain nyari ngumpul-ngumpulin duit, Bapak malah mancing. Istri nggak apa-apa nih? Kita mancing itu sebenarnya hiburan aja, hobi aja. Tapi ya kita juga tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Kalau istri mah aman-aman aja lah, baik-baik aja. Asik. Istri itu pasti ngedukung kalau kita dapat bonus. Kalau kita dapat juara, istri pasti senang. Tapi kalau kita mancingnya kalah terus, ya bahaya. Nah, di situ ada seninya guys. Nanti kita sambil dalam konten ini kan nanti kita bicara tentang teknik-teknik cara memancing, kemudian cara buat ikan, cara buat umpan ya. Ya, pakannya. Kemudian umpan induk ya. Nah, kebenaran guys, saya di situ ya lumayan lah. Ada sedikit banyak ada prestasi lah. Saya pernah dapat yang berapa? Tiket 10 juta, saya pernah dapat juara 2. Nanti kali. boleh diliatin ya itu kejuaraan dapat berapa? Boleh.
75 juta penasaran. guys. Mantap. 75 juta. Itu juara kedua ya. Kesatunya berapa? Satunya ada yang 150. Wah gila. Ya, 150 juta ya. Luar biasa. Nah, nanti tanggal 18 Oktober hari ulang tahun BS, mobil HRV. Hadiahnya? Harganya 275 juta. Gila. Itu mancing ya. Ya, mancing dan menghasilkan. Jadi bukan sekedar mancing kita menghilangkan stres, tapi juga ada bonus-bonus plus. Iya. Ya, makanya ada teknik khusus, ada racikan umpan khusus. Nah, itu nanti kita sharing-sharing. Bolehlah nanti saya bagi-bagi pengalaman sedikit. Boleh nanya-nanya juga ya netizen yang mau tahu. Boleh. Nanti umpannya di mana, harus gimana. Boleh, kita terbuka saja nanti ya. Jadi bahwa kalau mancing itu seninya ya, kita tuh jangan terlalu percaya dengan satu umpan, karena ikan itu dia cepat bosan. Oh, kayak kita juga ya, makan satu ini males juga ya. Betul, jadi musiman juga. Jadi kalau misalnya dia kalau lagi terik panas gitu kan, ikan mas itu cenderung dia berkumpul cari tempat yang teduh, dia Betul. berkerumun ya. Nah, kalau lagi musim hujan, ikannya nyebar. Terus kalau dia ada angin kemana, ya, harus tahu pemancing. Jadi karena yang kita cari adalah ikan monster ya, ikan yang sudah indukan. Mereka tuh ikan itu kalau dia sudah dapat kail sekali, makan sekali, dia bakal pulihnya lama. Lama lagi, dia bisa sebulan, bisa 2 bulan dia pulih lagi. Dia trauma kan kena pancing. Iya. Nah, istimewanya di Bolong Hati itu setiap event ya selalu diberikan ikan baru. Oh, yang lama diangkat. Ya, yang lamanya yang sudah dapat kail, dapat pancingan, diistirahatkan dulu. Seminggu 2 minggu nanti dimasukkan lagi. Oh. Tapi kebanyakan setiap event besar kebanyakan ikan baru yang ditanam. Nah, ikan baru ini kan perlu penyesuaian di kolam. Jadi dia nggak langsung garung gitu ya. Jadi ikan itu dia perlu penyesuaian. Nah, kita harus tahu yang biasanya makanan alami ikan mas ini induk ya, terutama induk, harus tahu resepnya, tekniknya seperti apa, cara meracik umpannya. Nah, di situ juga kalau umpan kita terlalu anyir, banyak gangguan. Ya, seperti ada gangguan ikan nila gitu kan. Ada ikan yang soldadu, maksudnya ikan soldadu itu ikan yang ramai, ikan yang kecil-kecil, bukan induk gitu kan, yang mengganggu umpan. Nah, jadi teknisnya untuk memancing ikan induk itu ya perlu kesabaran gitu kan, perlu tempat yang pas gitu kan. Artinya kita harus dinamis. Harus dinamis itu harus inovasi. Harus selalu inovatif. Apakah hari ini kita pakai yang anyir-anyir, besok kita pakai yang harum-harum, yang wangi-wangi gitu kan. Oh, ada juga ya? Ada, jadi ada kita pakai yang alami gitu bisa. Jadi tergantung situasi, kondisi alam juga. Kedua, feeling juga, kita harus ada feeling. Nah, ngomong-ngomong kayak kita konten kita ini apa namanya? Nanti kita cari tema baru lah yang keren, mudah-mudahan bisa trending. Jadi kita akan gali ya dalam konten kita bagaimana cara mendapatkan ikan induk jawara. Ya. Satu induk itu guys, nilainya ya hari ini nilainya ikan induk itu 30 juta. Satu ya? Satu nilainya ikan ini ya. Yang 11 kilo, yang 12 kilo 30 juta. Kalau misalnya tiketnya itu 10 juta ya, nilai ikan induk itu 150 juta. Wow.
Gila. Jadi yang kita cari adalah induk terbesar, induk terberat. Tapi biasanya yang induk-induk itu, ini gambaran aja ya, nyarinya makanan yang kayak gimana sih? Karena mungkin semua orang kan bikin racikan, tapi biasanya apa yang membuat mereka tertarik buat makan kail kita? Kalau aturan di BHS itu bahannya dari pelet dan aci ya. Jadi bahan pelet, ya. Kemudian bahan aci itu bahan sagu ya, yang direbus pakai esen gitu kan, pakai anyir-anyir. Ya. Kalau pelet itu udah pada tahu peletnya, ya dipakai dengan materi yang lain. Tapi kalau saya pribadi lebih senang pakai aci. Ya, takaran aci dengan beberapa esen dan beberapa anyir. Nah, karena kenapa umpan aci itu dia kalau di air dia mengambang. Gitu. Ya, umpan aci itu dia cepat dikenali, ya kan? Dia mengambang di air. Beda sama pelet. Ya. Peletnya langsung tenggelam. Tapi sebenarnya tergantung juga si pemancing. Kadang-kadang pemancing itu dia lebih percaya diri dengan menggunakan umpan pelet ya, ada seperti itu. Ada juga pemancing hobi seperti saya pakai aci ya. Tapi memang udah saya buktikan dengan kita pakai aci itu lebih cepat biasanya. Kalau di BHS itu yang dibolehkan cuma 2 itu aja, aci dan pelet. Jadi ketat juga ya, nggak boleh ada yang di luar rules yang dibikin sama panitia gitu ya? Nggak ada. Kalau saya lihat BHS ini cukup profesional ya. Ya, saya sering turun di mana-mana mancing. BHS-nya termasuk yang profesional, yang bagus. Wah, mantap. Jadi si pemancing itu dibuat nyaman gitu kan, dibuat aman. Iya. Dengan tempatnya representatif, bagus lah untuk kita hiburan. Nah, kebetulan kalau saya kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang 3 kali. Tapi kalau event-event besar, saya nggak pernah lewat. Di sana tuh ada event yang tiketnya 6,5 juta, ya. Ada yang 10 juta. Nah, paling besar kalau nggak salah tuh kemarin 25 juta. Wow. Ya. Nah, kalau yang 25 juta itu lumayan tuh, sampai 275. Hadiahnya, hadiah utama nomor 1. Juara satunya 275 juta. Itu di luar dari C ya. Nah, kalau yang saya pernah dapat yang 10 juta itu dapat 75 juta. Pernah dapat 2 kali. Jadi ya lumayan lah. Jadi hobi kita menghasilkan, tapi hobi ini juga jangan sampai mengganggu kegiatan kita yang lain. Gitu guys. Tapi kalau untuk jenis ikannya kan ini ikan mas. Cuma kan ada lagi, ada yang cirata, terus ada apa satu lagi? Kalau di sana ikan masnya itu, kalau saya lihat itu ikan mas dari Subang ya. Subang ya, ikan Subang. Subang. Umpannya kan cirata sama Subang beda juga ya, gimana tuh? Ya juga, kalau ikan mas kan sebenarnya termasuk apa ya? Ikan yang ini ya, ikan yang semua makan ya. Jadi kalau ikan mas itu dia semua dimakan, jadi termasuk ikan yang rakus itu. Iya. Ya, bukan nocturnal. Kalau ikan mas ini dia ya kalau misalnya dia masa laparnya itu sore gitu ya dan malam. Jadi biasa ikan mas. Jadi kalau misalnya yang sudah garung, ikan mas yang udah garung itu dia lebih cenderung dengan bau-bauan, wangi-wangian gitu. Makanya kita pakai esen ya, dengan wangi-wangian yang luar biasa gitu ya. Tapi menyesuaikan juga, umumnya kita hari ini pakai apa ya, musim hujan kita pakai apa esennya. Oke. Nah ini ikan induknya itu lumayan banyak kalau di BHS itu ya, dihitungnya per ekor. Jadi setiap event, setiap minggu selalu dimasukkan lagi ikan baru ya. Ini perjuangannya luar biasa kayak kalau misalnya di Sumedang. Jadi tantangannya ya kan,
Kadang-kadang kita tuh umpan hari ini kita pakai jadi juara, besok kita coba lagi ternyata Nggak masuk. jong gitu ya. Oh iya. Nah di situ apa kita harus terus berkreatif. Tapi pernah nggak di satu event kita tuh dari awal tuh udah jelek lah, udah sial lah, istilahnya nggak dapat sama sekali. Terus tiba-tiba di pertengahan kita bisa menyesuaikan, atau malah sebaliknya dari awal bagus, pas biasanya kan digilir tuh, yang kedua ketiganya malah kacau gitu. Pernah nggak? Kalau saya di sana, saya tuh tidak melihat berapa ikan yang saya dapat ya. Saya tuh paling banyak dapatnya itu paling banyak selama 6 jam itu paling banyak ini 30 atau 35 ekor paling. Tapi yang saya cari itu induknya, induk terberat. Oh. Ya, jadi sistem di situ kan kita mancing yang 2 9 8. Jadi dibagi 4 season gitu ya. Jadi 1,5 jam, 1,5 jam. Oh iya. Untuk lihat scene-nya. Nah itu ada apa namanya seninya, ya. Season pertama 1,5 jam kita terberat, ya. Bisa aja nanti di akhir kita dikalahkan sama ikan yang lain yang naik dari pemancing yang lain. Nah makanya seninya, kalau saya tidak melihat berapa banyak yang saya dapat ikannya. Kalau kecil-kecil juga kan kita ngitung total, ya. Tapi gimana caranya umpan kita bisa dimakan sama ikan induk, ikan besar. Iya. Kalau bisa ikan yang terbesar malah. Karena tadi saya bilang, kalau di sana nilai induk itu, kalau tiketnya 10 juta, satu nilai ikan induk itu sampai 150 juta. Jadi yang dinilai di situ ikan terberat, ya, terberat pertama sampai ke 10. Terberat pertama sampai ke 10. Kemudian ada C1, C2 itu pinggiran. Jadi ada bonus yang lain. Jadi kalau dapat yang C, dapat juga induk, udah hadiahnya diborong ya. Wah, iya. Lumayan. Apalagi kalau induk 1, induk 2, C juga dapat. Waduh. Yang lain stres kayaknya pulang tuh. Tapi kebanyakan di sana itu rata kalau rata ya, pada dapat masing-masing. Jadi tergantung hoki juga ya. Jadi kalau saya lihat di situ, yang penting sabar aja lah. Kalau untuk ikan induk mah kita perlu sabar sedikit. Beda sama kita mancing galatama kayak gitu ya. Kalau di sini seninya kita mesti sabar, mesti tekun, harus kreatif gitu kan. Jadi kita harus benar-benar fokus. Tapi pernah ini nggak punya lawan yang, saya orang daerah ini namanya A misalkan dengan inisial, itu jadi lawan berat misalkan, atau udah jadi catatan lah dari awal masuk, punya itu nggak sampai hari ini? Enggak juga, kebanyakan di situ ya, yang kebanyakan pemancing Surabaya, pemancing Jakarta, ya, pemancing Bandung biasanya. Kadang-kadang bergilir. Ya, event ini dapat sama Surabaya. Nah, minggu depan atau 2 minggu kemudian dia turun lagi, dia belum tentu dapat sama yang di sini, dapat sama yang di sini. Nah itu sering kali juara 1 besok dia nggak dapat, juara 2 besok dia nggak dapat. Nah gimana caranya ya? Kalau bisa kita setiap event itu kita minimal masuk gitu. Tetap masuk lah, mau di ketiga, kedua. Kita gitu. dalam progres itu kita selalu ada. Jadi kita nggak terlalu rugi lah ya. Kalau nggak 1, 2, nggak 2 ya 3 gitu kan maksimal. Nah saya berusaha stabil gitu kan. Jadi setiap event itu kita masuk. Makanya rumusnya ya, umpan itu yang kita racik ya jangan monoton. Kalau saya biasanya kalau tiket kecil saya selalu latihan tes umpan tiket yang kecil ya kan, kita coba. Oh itu buat tester ya? Ya kita latihan kita pakai umpan ini gimana, perlu analisa. Di tiket yang besar kita padukan, bahkan ya kita sudah umpan yang udah jadi kita benar-benar yakin kita baru tes. Ini harus latihannya seperti itu. Berarti mancing juga nggak sembarangan, harus ada riset dulu ya? Oh, iya.
Kalau misalnya kita tiket besar asal ikut, orang lain persiapannya luar biasa. Kita di situ kan bukan hanya faktor milik ya, ada faktor-faktor yang lain. Umpan kita harus bisa masuk gitu kan. Kemudian kita juga inovasi kita harus bisa masuk. Jadi nggak sembarangan juga. Karena tantangannya ikan mas itu kan dia cepat bosen. Ya. Kalau saya sering perhatikan, kalau ikan itu ikan baru biasanya, ya, saya selalu ditambahkan anjirnya agak lebih. Iya. Karena untuk menarik juga ikan-ikan besar. Gitu kan. Tapi kalau misalkan ada, kita kan punya racikan umpan beda nih dari yang lain misalkan ya. Ketika lahan kita dipakai sama yang lain, biasanya pengaruh nggak ke penghasilan yang lain, atau kita pakai lahan orang gitu? Misal dia yang tadinya sial atau ke bawah juga nggak gitu? Ada sugesti gitu nggak? Di situ ada bahasa gini ya, ada lapak, ada prestasi. Dulu memang saya pernah ya, jadi ini lapak ini bagus ya. Induknya suka nongkrong di sini, induknya suka kumpul di sini. Oh, ini lapak ini jelek. Tapi setelah saya pelajari guys, itu sebetulnya gimana daya tarik umpan kita, gitu ya. Jadi saya pernah ditaruh di lapak yang pojok sebelah kanan ya, yang katanya tuh bagus. Memang ternyata benar ada ikannya. Saya pernah dapat induk di sebelah sana. Kemudian saya dapat lapak yang kecil, lapak 1, 2, 3 yang dikenal di sana itu lapak neraka gitu. Lapak yang yang nggak dapat apa-apa. Tapi saya buktikan, saya pernah dapat di lapak 3, saya pernah dapat juara 2. Induk 11 kilo. Saya pernah dapat yang 75 juta. Kemudian lapak yang tengah juga, saya pernah dapat juga. Gitu. Jadi sugesti itu sebenarnya nggak juga ya kan, tapi gimana mendorong kita supaya berkreatif juga, lebih kreatif. Tantangan kita bahwa umpan kita pasti dimakan. Jadi kuncinya gimana kita bisa apa yang diinginkan ikan emas itu umpannya bisa masuk, itulah tantangan kita. Racikan kita umpannya harus bisa diterima, harus bisa masuk. Pertama-tama kali saya turun di sana ya gitu, ada sugesti, wah ini lapaknya jelek, wah lapaknya jelek, ini lapak bagus, lapak juara. Ya kembali lagi, kalau umpannya kita nggak dimakan, dimanapun lapaknya pasti jelek terus. Tapi kalau misalnya umpan kita terus kreatif, kita coba lagi, nah di mana-mana kita insya Allah ikan induk itu nyamperin lah. Gitu guys. Oke gitu bro. Sekilas kita cerita awal nih, udah sampai ke Damuke Nagrek ya. Ini kita baru masuk ke Lingkar Nagrek ya. Lingkar Nagrek, udah mau masuk Lingkar Nagrek nggak kerasa. Ngomong sudah izin belum sama istri ini semua? Ini belum pada nikah, belum nikah. Saya udah ngomong ke calon mau berangkat. Soalnya kalau nggak ngomong nanti ini. Kalau mancing itu sangkanya kemana? Agak sensitif. Ya. Mancing itu agak sensitif. Karena waktunya memang banyak ya. Jadi mancing itu kita perjalanan 1,5 jam. Di sananya kita 6 jam. Ya. Pulangnya 1,5 jam kan lumayan. Nah, jadi memang penuh dengan tantangan dan sensitif lah. Iya. Makanya sama istri harus baik-baik. Harus bilang dulu ke istri sampai mengganggu, tapi insya Allah enggak lah. Jadi ada pengertian. Jadi jangan sampai kita memancing itu mengganggu keharmonisan keluarga. Intinya kebutuhan dapur harus tetap dipenuhi ya. Ya. Diutamakan kan, keluarga. Ini kan bukannya kewajiban kita, bukan. Ini hobi. Ya. Hobi itu artinya aman dulu ya, yang di rumah ya, kita ngobrol baik-baik, kasih penjelasan. Soalnya mereka ngedukung. Asal jangan mancing yang beranting-anting. Waduh. Kalau mancing yang lain ya pasti marah. Bahaya. Kalau kita mancing ikan tahu kan. 3 jam hilang di rumah aja kan, kalau yang udah nikah tuh ditanyain kalau waktunya istirahat. Apalagi ini sampai 6 jam, belum ditambah di jalan, wah luar biasa.
Bila perlu ajak, saya sering ajak keluarga ke sana. Oh, suka dibawa? Suka, jika kan tahu kan. Makanya tempatnya lumayan nih. Tempat untuk bisa untuk apa berlibur juga, mancing. Ya, Karena kita pertama kali hari ini belum tahu lokasi, kita juga penasaran di sana tuh kayak gimana. Nanti kita akan liatin lah ke teman-teman, terutama para netizen atau subscriber yang nanti gabung di YouTube Pak Roji Alex ini. Nanti juga kita bisa sharing-sharing ya, atau saran masukan dari teman-teman, barangkali di sini ada master-master juga yang lihat ya. Boleh, bisa juga nanti kita ketemu kalau kebetulan waktunya pas ya, atau ketemu juga misal di tempat mancing malah yang pernah lihat YouTube ini ya. Kita kan tidak menutup kemungkinan. Sharing-sharing aja. Silaturahmi. Jadi memancing ini kita buat brotherhood. Ya, bukan hanya komunitas motor, pemancing pun ada brotherhood. Iya, iya. Jadi silaturahmi dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bandung, dari Mataram, dari Palembang. Semua pada ini hobi mancing. Yang hobi mancing ini yang Bapak rasain sekarang ada simbiosis di bidang yang lain nggak selain mancing? Misalkan dia punya background pengusaha, dia punya background sebagai bidang lain lah di luar mancing. Ada nggak selama ini gitu? Sekedar kita silaturahmi sih banyak ya. Ada yang dia jenderal polisi ya. Mancing pun dikawal pakai motoris. Biasa. Ada dia anggota dewan ya. Yang latar belakangnya dia anggota DPR RI. Anggota DPRD. Ada yang latar belakangnya dia polisi, pengusaha seperti saya juga banyak. Jadi kita sekedar komunitas mancing aja. Cuma nyatunya di mancing ya? Iya, jadi sesama pemancing itu ya sesama ini aja, sesama kita melepaskan kepenatan. Jadi sudah terlalu banyaknya pekerjaan ya. Kita waktu seminggu 2 kali mancing, tapi itu kata saya tadi hobi yang menghasilkan. Jadi jangan sampai kita mancing terus uang saku sampai habis, jangan. Kita mancing tapi juga menghasilkan. Silaturahmi, persahabatan tetap kita jalan. Yes. Kita hari ini 2 mobil berangkat. Tuh di belakang satu tuh. Ada di belakang? Ya, tuh di belakang tuh teman kita juga, dia seorang dosen. Iya. Dosen STH. Ya. Nanti kita ambil gambarnya. Hobinya kita mancing juga ya. Tapi dosen dia senang mancing ya. Tapi dia belum punya hokinya. Masih tahap pemula. Tapi mudah-mudahan kita hari ini ya menjelang tiket yang besar nanti 18 Oktober ya, tiketnya 25 juta dengan hadiah HRP ya. Nah, kita selama menjelang itu ya kita latihan dulu, latihan umpan ya, seperti hari ini saya punya umpan yang baru, kita coba mainkan di BHS. Nanti kita pakai untuk di tanggal 18 Oktober itu. Jadi hari ini testernya dulu. Ya, kalau saya seperti itu guys. Jadi kalau kita kan di situ kan ada biasanya 2 minggu sekali ya tiket yang besar. Iya. Nah 2 minggu sekali itu kita ada jeda sekali atau 2 kali kita. Sampai di BHS mancingan sejam setengah. Apa sekarang? Ada apa? Mancing ya, kita mangan dulu ya. Oke. Kopi dulu guys. Kasih.
Galau. Tinky Winky. Winky Winky. Itu Dipsy. Yuk kita makan dulu guys. Ya ada tenaga narik ikan monster. Kalau nggak ada ikannya ini kita tarik. Kalau mancing Kalau nggak ada ikan, ini jangan guys pakai ya. tarik. Tuh, ini kalau bahasa Jermannya hati maung guys. Piringnya mana Mbak? Oh iya, aku mau. Mantep, biar semangat. Kita teh pelan ya bawa kendaraan. Kita pelan dari yuk. Yuk kita makan dulu yuk. Ini namanya kantin Bunda. Bunda Piara. Yang ada di mana Pak? Ini di pelataran BHS ya. Ini biasa sebelum kita mancing kita makan dulu di sini. Ya. Di kantinnya Bunda. Tinky Winky. Mancing profesional. Oh ini pemancing dari Namanya siapa nih? Agus Asuta. Ini Bung Abrak. Jamin. Ini rajanya induk. Ya. Induk ini. Video. Pemancing bang. Oh kasihan. Oh tidak dan. Pemancingnya benar Kalimantan. Di Kalimantan. Dari sana di Kalimantan. Pemancing yang umur 18 tahun. Pemancing Garut. Gak pernah bawa dodol mancingnya. Mancing Garut mantap. Ya oke guys, kita di sini lagi menunggu Panan udah bakal. waktu musim itu jam 2 sampai jam 8. Ya. Jadi coba Dari sini bisa dilihat tuh, ini lagi bikin umpan, makan sawat lagi semua tuh nyantai sebentar, nanti dikocok, setelah dikocok nanti tabrak urutnya nomor berapa, baru kita turun ke lapak. ngorok sak rumah tangga Di undi nanti sebentar lagi jam 2. Setelah di lapak kita mulai start jam 2 siang sampai jam 8 malam. makan anggaran Mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat induk babon. Amin. Babon yang beranting-anting. Mual memang mual. Ada ikan meme itu ikan yang 12 kilo. Ikan merah. Ikan merah. Hari ini berapa tiketnya? 1.500. Tiketnya 1.500. Tiketnya 1,5 juta. Iya. 1,5 juta. Paket. Paket ya? Iya. Paket 6 jam. Hadiahnya berapa? 20 juta. 20 juta. Kedua 10. Jadi ikan induk itu juara 1 20 juta rupiah. Belum ada di hiburan. Ya, belum ada yang C-nya, Jackpot. ada jackpotnya. Berupa Tapi sepeda induknya sama TV. ada ya hari ini undian ya? Kalau mall mah 86. Biasanya baik ini yang punya balong. Jadi kalau balong full 86 di undi ada door prize-nya, biasanya dapat sepeda. Sepeda apa TV? Sepeda sama TV. Ini dapat sepeda nih, namanya Pak Ubun Guntar ini. Degan Kelapa Degan. Muda. Oke guys, kita bawa lagi ya sepedanya sama memenya ya. Oke. Gantur. Jadi mudah-mudahan hari ini kita cuacanya juga bagus ini. Mendukung. Dari Bogor. Cuaca sangat mendukung, jadi kita mancingnya nyantai, enak. Adem. Ya. Saya merekomendasi pemancingan ini. Semua yang melihat konten saya, pemancingan ini sangat nyaman, sangat bagus. Ya. Disiplin. Komitmen.
ya, kemudian sangat profesional. Jadi bagi teman-teman dari kota manapun yang mau berkunjung ke sini, silaturahmi ke sini, ini saya merekom, bagus sekali ini. Ya, jadi sangat profesional. Ya bisa dilihat ini pemancing dari mana-mana ini. Lampung, Jakarta, Surabaya. Dari Sumatera ada, dari Jawa ada. Ya. Khususon Garut. Kita dari Garut nih. Dari Garut biasanya tuh jarang kalah. Garut tuh jawara terus. Cimanganten jawara. Ini juaranya ini. Ini sering juara ini. Strike. Ya, kita sering dapat juara juga. Ya. Nanti kita lebih lanjut, kita kupas, kita gali tentang masalah teknik mancingnya, tentang pembuatan umpan segala macam, nanti kita gali konten selanjutnya. Kita juga tidak akan mancing di sini di sini aja. Mungkin kita akan muter Bubur. ya. Bubur. Muter kemana, ke Bekasi, Jakarta, ke Magelang, kemana. Di sini aja kanan. Mancingnya. Karena kita lagi lagi PSBB, jadi kita Di kanan aja. ya sementara di sini dulu deh. Ya. Tapi bagi yang lain juga mau ke sini juga sangat bagus ini. Ya. Keamanan, kenyamanannya sangat luar biasa. Memuaskan. Terjamin dan memuaskan. Ya. Nanti kita setelah undian lapak, nanti kita turun ke lapak, kita mancing. Nanti kita lanjut lagi di lapak ya. Oke guys, ini yang dapat sepeda nih. Tipnya dapat sepeda dari mana nih? Kita tunggu ya, guys. Nanti kita go ke lapaknya. Tunggu. Oke. Jargonnya kita bongkar. Ya. Kita bongkar induknya. Bongkar.
biasa, jadi kalau pemanasan itu kita kasih umpan dulu. Mau coy 58. Pertandaan nyangkut itu gimana Pak? Talinya Yang ini goyang gitu. ditarik, Iya. kalau dia strike aman. Oh di Sunda mah pakai kukumul, ya mantep Pak. Nah, itu kan kita Iya. tradisi. Iya begitu. Kumul biasanya kan mancing di kolam biasa ya. Iya. Kalau ini mah versi Kita dia tradisi juga. iya. Pakai ini sebenarnya banyak sekarang lagi susah makan kan. Iya. Tapi biasa kalau ikan mas gitu ya. Lagi PSBB kali ikannya ya. Ikannya lagi PSBB. Kalau siang dia memang agak susah, nanti ke sore Kesorean. malam dia baru mulai lapar. Iya. Oke guys, ikutin terus ya petualangan kita mancing ya. Nanti kita akan tampilkan kita sajikan mancing di lokasi yang lain ya, di tempat yang lain. Kita bedah semua, kita gali semua tentang mancing mania, petualangan mancing. Kita enjoy dulu aja, ikuti terus konten saya ya. Salam guys, subscribe jangan lupa. Nah, jangan lupa subscribe, Oke guys, comment and like, share. comment, like, and share. Nah, Thank you.
lancar ya. Lancar semuanya guys. Solar. Kita baru nembak 10 kali. Satu masih tamblang. Siap. Masuk ketiga ini. Nanti kita masuk season ketiga. Oh, kita lanjut lagi ya. Oke. Kita lagi ngintip lagi cari.
lewat daerahnya kita ikuti. Kita selalu ikut. Ini baru pemanasan. Itu apa Pak? Makanan kayak apa ini? Campuran kupat, campuran kupatnya. Wah, pokoknya modis udah enak deh tuh. Oh iya. Kalau candy-nya tuh tak bagus kan? Ya gimana kita? Oh iya, oh iya, oh iya. Jadi kalau di sini yang tiket-tiket kecil itu kelasnya beda. Ya, alhamdulillah Bu, dapat ya lumayan lah. Ya. Oke guys, ini lumayan juga ya. Dapat. Berapa itu dapatnya Pak? Ya, cuma kembali tiket masih kurang. Tapi lumayan lah. Oke guys, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Oke. Kita ini perjalanan pulang. Kita sekarang sudah mulai menuju akhir. Kita istirahat dulu sambil makan sate di warung sate Leces. Ini termasuk sate langganan saya. Sop kepalanya enak. Jadi di sini tempat transit sebetulnya. Kita cobain makan satenya. Hari ini
saya gagal. Namanya kita coba-coba umpan cuma dapat 8 kilo. Kalah berat. Tapi nggak apa-apa, masih ada hari esok. Betul nggak, Pak Dosen? Ya. Pas sama backsound ini Pak lagu. Sambil mention lagu. Pas. Lagu sedih ya. Lagu sedih. Nggak dapat induk sih sedih. Kita sambil istirahat. Ya. Yang sudah lupakan, besok kita pergi ke umpan ya. Mantap. Siap. Semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Harus dapat. Kalau saya biasanya gitu, kalau yang tiket-tiket kecil ya, saya ada pelatihan. Jadi kalau saya levelnya udah gede, tiket-tiket yang Buat eksperimen umpan. kalau Pak Gun ini dia sengaja masih kelas PAUD. Ringan. Sudah seringan. Tapi kalau misalnya kita yang kelas-kelas ada lumayan baru kita. Biasanya saya suka dapat. Selalu masuk juara. Kalau sekarang kesempatan kasih sama Pak Dosen aja. Ya. Dilanjut tuh, gimana rasanya dapat amplop? Biasa sih, masih rendah. Ya, kita nanti buat ini ya. Tapi hari ini nggak dapat undian sepeda ya? Sepedanya nggak ada. Tadi nggak ada doorpace, kurang pesertanya. Ya, alhamdulillah lah. Tapi nanti kita coba lagi ya hari-hari ke depan, minggu depan. Nah, tapi itu kedi saya diculik sama dia tuh. Nah, itu pakai caddy. Jadi kedi itu bawa hoki juga. Itu coba masukkan kedinya. Umpannya juga tadi minta kan. Jadi ini tanggung jawab tuh. Kedinya jadi saya langsung kedingan dadak urus diculik. Diambil itu sama itu tuh sama Pak Bu. Jadi jangan sekali-kali lagi ya. Cukup sekali ini aja ya. Jadi pakai Yes. hitam sedunia nih. Jangan diambil lagi ya. Ini kedi saya tadi pas tadi kita mancing kedinya kita dadakan. Chemistry-nya belum dapat. Jadi nggak apa-apa lah. Jadi besok kita biasanya saya juga pakai ini namanya Jawa Koek. Kata orang jadi Jawa Koek itu begini. Cuma nama sebenarnya siapa? Namanya siapa kayak ini? Budi. Ini Budi. Ini aku Budi. Itu Pak Gun sama Jadi Bapak. panggil sejawa aja. Jadi saya nggak panggilnya sih. Weh. Intermezzo aja. Itu guys, jadi ya kalau mancing itu sebenarnya kalau kita lagi dapat ikan ya, waduh lagi dapat induk tuh, ya jalan tuh kekasa, enjoy. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat induk, ya di jalan tuh rasanya apa? Ya kita panasin dengan sop. Jadi seninya di situ. Lagi dapat induk mau dunia milik bersama. Yang lain kontak. Lagi dapat induk ya begini. Tapi kita enjoykan aja. Nanti ada pembalasan si Bitung. Semangat. Kita lanjut apa Pak? Kita lanjut apa ini Pak? Nanti kita lanjut. Habis kita makan, kita nanti ada pertandingan besar. Tanggal berapa tuh? Oktober ya? Oktober. Ya. Saya insya Allah tuh udah pesan tuh. Mancing juga sama kuliner juga ya Pak ya? Iya, bos ini. Jadi kita habis mancing, kita makan sop kambing. Lumayan lah, hangat-hangat.
Pak Haji, usaha ini berjalan sudah berapa lama untuk di sate ini? Saya buka warung sate ini udah 4 tahun belakang. Dari mulai merintis sampai sekarang kurang lebih 4 tahun. Kalau untuk menu yang dijual hari ini, menu apa aja Pak Haji? Menunya terutama di sini disiapkan tuh sate kambing dadakan Indonesia Kau. Kedua, sate sapi ada, sate kambing ada, sop sapi, sop kambing, tongseng babat, tongseng daging, insya Allah ada. Menu yang spesialnya, yang Ya, rekomendasi? sate kambing dadakan lah, yang Itu yang benar-benar dadakan. Dipotong pagi, dijual pagi, dipotong siang, dijual siang. Perbedaannya penjualan Pak Haji dari mulai sebelum PSBB dengan hari ini kondisi COVID Ya, seperti emang itu bagaimana? drastis lah. Sebelumnya saya waktu lagi normalnya itu kurang lebih 12 ekor. Pas begitu ya COVID-19 kurang lebih 3 bulan kalau nggak salah itu waktu bulan puasa itu. Walaupun buka normal dari pagi jam 8 sampai jam 12 malam, cuman itu kan diatur yang makan. Nggak boleh banyak yang makan. Jadi secara kesehatan protokol itu saya dipakai. Himbauan dari pemerintah saya pakai. Jadi otomatis ya paling 50% 60% yang masuk. Kalau untuk pelanggan hari ini dari mana saja? Kalau pelanggan ya terutama tetangga warung, dalam kota, luar negeri juga alhamdulillah udah masuk pada masuk ke sini. Kayak Malaysia, Taiwan itu udah beberapa negara yang masuk sini. Apalagi sama keluarganya beberapa kali masuk, datang 1 kali, 2 kali bawa keluarganya, 3 kali bawa teman-temannya. Apa yang membuat mereka bisa kembali lagi ke sini Pak Haji? Ya mungkin pertama-tama pelayanan. Soalnya kalau kita makan ke rumah makan, di mana aja, terutama diutamakan pelayanan. Ya makanya saya dibawakan kepada anak-anak yang kerja, karyawan, terutamakan pelayanan. Terus mungkin resepnya, rasanya udah masuk di lidah pelanggan. Makanya mungkin datang lagi, kembali lagi. Kalau harga yang dijual mulai dari berapa aja? Harga tuh emang relatif lah. Di sini tuh bisa dibilang paling murah. Sate 1 porsi plus nasi cuma 28 kalau makan di sini. Kalau dibungkus cuma 25.000 1 porsi plus nasi. Kalau sopnya 25.000. Kalau tongseng 25 babat. Kalau tongseng dagingnya 45. Karena 1 porsi itu berapa kilo isinya banyak. Kalau omset perbedaan dari hari biasa dengan weekend, peningkatannya berapa omsetnya? Hari-hari tertentu misalkan Jumat, Sabtu, Minggu tuh sampai Senin tuh ya jam sekarang juga normal lah. Omsetnya ya lumayan lah sampai 20-25. Itu sehari ya? Satu hari 1 malam. Mulai jam pagi jam 8 buka, jam 12 malam saya tutup. Dengan karyawannya 2 shift. Yang masuk pagi keluar jam 7, yang masuk jam 4 keluar tutup jam 1. Nah, harapannya Pak Haji dengan kondisi pandemi saat ini, terus juga masyarakat yang mau datang ke sini harus bagaimana? Nah, makanya saya disiapkan protokol kesehatan, terutama itu kan himbauan-himbauan protokol harus dilaksanakan. Kalian yang berlokasi di Jalan Simpang Perakan Muncang kilometer 5, Kecamatan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sudah tamu yang sudah masuk saya terima alhamdulillah dengan sangat senang hati. Yang belum masuk coba cicipi makan sehingga insya Allah bikin keterkaitan. Soalnya masuk ke rumah makan warung sate Lesgau murah meriah nikmat, insya Allah masuk di lidah pelanggan-pelanggan.